Soalnya kalau kalian ngerjain juga kan nggak sampai ini ya. Nggak sampai 2 jam juga. Oke, soal nomor 1. Jika X dan Y memenuhi 2Y kuadrat dikurangi 1 lebih besar dari X. Kemudian 9Y dikurangi X ditambah 4 sama dengan 0. Maka Y dikurangi X sama dengan. Oke, kita mulai dari bentuk persamaannya. Sini kita dapatkan bahwa X itu sama dengan 9Y ditambah 4. Ya. Kemudian kita substitusikan. Berarti Y kuadrat dikurangi 1 dikurangi 1 lebih besar dari X, berarti lebih besar dari 9Y 9Y ditambah 4. Oke. Maka kita selesaikan bentuk kuadratnya. 2Y kuadrat min 9Y min 5 ya. Min 5 lebih besar dari 0. Ini 2Y ini 5 itu oke, berarti ini min 10 ditambah 2. Kok ditambah 2 ditambah itu salah gitu. Ini min 5 maksudnya tadi. Min 5 ini tambah 1. Ya, lebih besar dari. Oke. Nah, di sini kita dapatkan bahwa Y itu kurang dari min setengah atau Y-nya lebih besar dari 5. Ya. Nah, oke. Sekarang untuk Y kurang dari setengah. Y kurang dari setengah, maka 9Y itu kurang dari 9/2 ya. 9/2. Maka 9Y ditambah 4. Bu, maaf itu min Ya. salah.
Oh, oke. Iya, Bu. Ini min. Oh Setengah. iya benar. Ini min setengah. Ya, berarti ini min 9/2. Berarti kalau ditambah 4, ini kurang dari min setengah lagi ya. Benar nggak? Ditambah 4, kan ini 4,5. Oke. Nah, ini artinya dari sini kita dapatkan X itu juga kurang dari setengah ya. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa X min Y itu pasti nilainya kurang dari 0, gitu kan? Ini yang pertama. Itu X-nya lebih kecil daripada min setengah. Iya. Lebih kecil dari min setengah. Sama kan nih sama ini ya tadi ya. X-nya juga min setengah kan? Iya. Tapi kalau dikurangkan dia bentar. X min Y. Kita lihat yang untuk X-nya lebih besar dari 5. Y-nya lebih besar dari 5, maaf. Y-nya lebih besar dari 5. Bu, itu X min Y lebih kecil daripada 0-nya gimana, Bu? Dapatnya? Gini, sebentar. Bentar ya. Ini kalau kita buat, ini kan sama ya itunya ya. Ini kan dia Y, X min Y kan, berarti X ya. X-nya itu kurang dari min. Nah. Kemudian Y-nya, kan kalau misalkan ini dia, tapi dia bisa lebih besar dari setengah ya. Kalau dikalikan minus, kalau sebentar. Kalau dikalikan minus, tandanya berubah ya. Yang mana, Bu? Tandanya berubah. Kali minus. Karena sebetulnya bentuk ini kan dia hanya bisa dijumlah ya ininya. Jadi kalau pertidaksamaan itu dia hanya bisa dijumlah, itu pun kalau tandanya Sama. kalau tandanya itu sama. Tapi ini kalau misalkan dikurangkan, kita ini aja dulu sebentar ya. Kita selesaikan dulu, nanti kita lihat ini ada yang bisa disatukan nggak. Oke. Itu tadi kita tinggal dulu. Nah, ini berarti kalau Y lebih besar dari 5, artinya 9Y itu 9Y ditambah 4, berarti dia lebih besar dari 45 ditambah 4, 49 ya. Iya, Bu. Berarti si X-nya sendiri ini lebih besar dari 49. Ya, lebih besar dari 49. Oke.
Nah, kalau di sini oke. Tadi Y-nya yang minus ya. Berarti ya yang di atas ini dia min Y-nya itu lebih besar dari setengah kan ya. Yang di sini. Dan di sini berarti Y-nya lebih kecil dari negatif 5. Ya. Nah, ini berarti kalau yang bisa dijumlahkan itu kan yang tandanya sama tadi ya. Tandanya sama berarti X. Jadi X kurang dari min setengah, kemudian min Y min Y kurang dari min 5. Berarti, nah dari ini berarti X min Y-nya kurang dari 5,5, 11/2. Min 11/2. Bu, itu di situ Y min lebih kecil daripada min 5. Terus yang di bawahnya itu yang di bawah, Bu, yang di Y. Itu kan ada Y lebih kecil daripada min 5. Kok tiba-tiba jadi min Y lebih kecil daripada min 5? Kenapa tiba-tiba? Jadi tuh, iya, jadi yang itu. Yang ini. Nah, ini jadi kalau misalkan pertidaksamaan itu baru bisa dijumlah kalau tanda pertidaksamaannya itu sama. Nah, di sini kan kita yang ditanyakan itu tadi X min Y kan? Iya. Ditanyakan itu X min Y di sini. Jadi yang kita punya kan di sini tuh semuanya tadi Y kan? Y lebih kecil, Y lebih besar gitu kan ya. Kita harus ubah bentuknya jadi min Y supaya apa? Supaya dia bisa dijumlah. Min 5 ditambah min setengah kan? Min 11/2 bukan? Iya. Itu yang Y lebih kecil daripada min 5 apa, Bu? Yang ini tadi, yang dari sini. Yang ini tadi. Oke, Bu. Ya. Berarti yang keduanya sekarang kita ambil yang lebih besar tadi kan ya. Lebih besar. Ini. Oke. Nah, yang kedua berarti kita ambil yang lebih besar. Lebih besar itu tadi X-nya lebih besar dari 49 kan? X lebih besar dari 49. Ya. Kemudian Y-nya yang pakai tanda lebih besar min Y ya. Min Y-nya berarti tadi lebih besar dari setengah. Hingga kalau dijumlahkan ya, berarti X min Y itu lebih besar dari 99/2. Ya, seperti itu.
Udah yang C ya berarti. Oke, yang kedua sekarang. Persamaan kuadrat X kuadrat min A min 2X dikurangi A min 1 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jumlah minimum dari alfa kuadrat ditambah beta kuadrat untuk nilai A sama dengan. Oh, nilai alfa sama dengan. Oke. Kita dibikinnya nilai A, nilai alfa ya. Oke, kita lihat. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama dengan alfa ditambah beta dikuadratkan dikurangi 2 kali alfa beta. Oke. Ini artinya, nah, alfa tambah betanya itu kan A ditambah 2 ya. Berarti A ditambah 2 kuadrat. A ditambah 2 kuadrat berarti dikurangi 2 kali alfa beta. Alfa beta itu C per A. C per A di sini berarti minus dari plus 1. Minus, berarti Ibu langsung tambah aja lah ya. Di sini ditambah berarti 1 min A ya. Ya. 1 plus A bukannya? Oh iya, A plus 1 ya. Tandanya sama kan ya? Ya. Ya. A plus 1. Ya. Berarti ini sama dengan kuadrat ditambah 4A ditambah 4 ditambah 2A ditambah 2. Jadi sama dengan kuadrat tambah 6A ditambah 6. Oke. Nah, jumlah minimum itu sebenarnya kalau misalkan ya cara mudah diturunkan. Ya. Atau kalau kalian ini kan dia jadi fungsi kuadrat kan? Fungsi kuadrat itu dia akan minimum ketika atau akan minimum. Jadi kalau misalkan koefisien A kuadratnya, koefisien X kuadratnya itu positif, berarti kan dia punyanya nilai minimum kan ya. Dan itu terjadi ketika min B per 2A, gitu kan ya. Jadi di sini akan minimum. Jadi lihat kayak gini aja, akan minimum ketika A-nya sama dengan 3. Sebentar, A-nya minus 3 ya? Iya, Bu. Ya, A-nya sama dengan minus
3. Nah, kemudian ini akan tercapai ketika nilai alfanya berapa. Ini kita tinggal substitusikan aja, berarti X kuadrat, salah. X kuadrat min 3 min 2. Berarti ditambah 5X benar ya? Min A berarti 3 dikurangi 1. Ditambah 2, benar? Benar nggak sih? Ya, benar, Bu. Ya. Sama dengan 0. Kalau kayak gini berarti alfanya berapa nih? Oh. Oh iya. Ya, ada yang salah. Bentar. Ini minus. Ya, Ibu ya ini tadi. Ini minus, berarti di sini min 4 ya. Min 4. Min 4. Yang lain benar ya? Tambah Ya, 4 berarti di sini min 2 ya? Iya. Min 2. Sorry. Min 2. Berarti ketika A-nya 1 dong ya? Ketika A-nya 1. Nah, kalau A1 berarti di sininya 1 min 1 plus X ya. Plus X di sininya 1 min 2 berarti ya. Benar nggak? Iya, Bu. Oke. Berarti di sini kalau kita ini kan berarti X ditambah 2 kali X min 1 sama dengan 0 ya. Ya, berarti alfanya ya, alfa berarti kan akar ya di situ ya. Berarti akarnya itu bisa min 2 atau 1. Min 2 atau 1. Nah, di sini berarti di soal ini berarti jawabannya D2. Salah. Jawabannya C, 1. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, untuk yang ketiga nih nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak ini oke, untuk nilai mutlak ini kita bagi daerahnya, ya. Ini kalau misalkan kita lihat nilai mutlak itu, jadi nilainya plus minusnya itu akan berubah di sekitar X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Ya, jadi daerahnya kita bagi menjadi 3. Ya, daerah pertama itu adalah daerah di mana X kurang dari 2. Kalau nilai X-nya kurang dari 2, maka yang di dalam tanda mutlak ini akan menjadi negatif semuanya. Ya, jadi kita mulai untuk X
kurang dari 2. Jadi sebetulnya kadang-kadang kan seolah-olah ya untuk menyelesaikan bentuk ini, bentuk tanda mutlak seperti ini itu dikuadratkan, ya. Itu sebetulnya bisa dibilang jalan pintas. Tapi jalan pintas itu belum tentu benar untuk semua situasi dan belum tentu menjadi lebih mudah untuk setiap situasi. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan kita kuadratkan, gitu ya, kita kuadratkan, ini belum tentu benar, ya, karena yang di bawah ini masih mungkin dia bernilai negatif. Nah, itu nggak boleh langsung dikuadratkan. Jadi dia boleh langsung dikuadratkan ketika kita pasti bahwa kedua sisi ini itu pasti bernilai positif dua-duanya. Ya, tapi kalau misalkan masih ada yang meragukan, itu kita nggak boleh langsung kuadratkan. Nah, sebetulnya mau seperti apapun soalnya akan lebih aman, ya, akan lebih aman. Tapi mungkin kelihatannya bertele-tele, tapi sebetulnya cara ini yang sebetulnya aman, ya, aman menurut ini. Nah, itu tadi ya. Jadi kalian ingat kalau ketemu dengan tanda mutlak itu baru bisa dikuadratkan kedua sisi, jadi menyelesaikannya dengan mengkuadratkan dua-dua sisi kalau dua-dua sisinya itu pasti bernilai positif. Kalau misalkan ada satu yang meragukan, itu tidak boleh kita kuadratkan. Nah, untuk soal ini itu akan lebih aman kalau kita buat seperti ini, ya. Jadi untuk X X-nya kurang dari 2, maka ini berubah menjadi 5 min X, ya. 5 min X. Dan di sini juga berubah menjadi 2 min X. Ya, 2 min X. Nah, ini berarti jadi 9/2 min X. Salah. 9 per 2 min X, ya, lebih besar sama dengan 2 min X. Ya. Sekali lagi bentuk seperti ini juga tidak boleh kita kali silang. Ya, tidak boleh kita kali silang. Jadi ini kita pindahkan. Jadi ini 9/2 min X. Berarti dikurang tadi ini aja deh. Dikurang 2 min X. Lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, ini berarti kita samakan penyebutnya menjadi 9 min 2 min X-nya jadi kuadrat. Jadi 4 min 4X ditambah X kuadrat.
ya. Per 2 min X. Oke. Lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, ini jadinya ini jadi 5 ya. 5 ditambah 4X. 5 ditambah 4X dikurangi X kuadrat ya. Berarti jadi 5 ditambah X 5 min X ini seharusnya ya. 5 min X kali 1 ditambah X. Ini tapi ini plus ya. Plus 5. Oh iya benar. Plus 5. Ini plus 4X ya, min X kuadrat. Ini 2 min X. Oke. Nah, ini kita pakai garis bilangan. Sebentar. Nah, pakai garis bilangan. Gimana bikin garis bilangannya ya? Oke, berarti min X 1 ditambah X per 2 min X. Pembuat nolnya min 1, 2, 5. Kalau kita ambil 0, positif. Terus kalau ambil min 2, sini positif, tapi sini negatif ya, min. Oke. Nah, di sini ya, dari sini kita dapatkan penyelesaiannya. Karena dia lebih besar dari 0, berarti penyelesaiannya itu min 1 lebih kecil sama dengan X kurang dari 2, ya, kurang dari 2, atau X lebih sama dengan 5. Nah, tapi ini diiriskan dengan, jadi ini di apa? Ya, ini diiriskan dengan X kurang dari 2. X kurang dari 2, maka himpunan penyelesaiannya di sini, himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan, ya. Ini kalau yang pertama. Kemudian yang kedua,
X-nya itu, jadi untuk X-nya itu berada di antara min 2 sampai 5. Min 2, bukan min 2, 2. Antara 2 sampai 5. Nah, untuk kalau dia dari 2 sampai 5, ya, itu 2 sampai 5, maka ini dia jadi positif. Ya, jadi X min 2 di sini. Tapi yang ini, yang X min 5, dia tetap negatif. Dia tetap negatif. Jadi ini jadi 5 min X. Nah, itu. Ya. Oke. Berarti ini jadi 9 per 2 min X. 2 min X lebih besar sama dengan X min 2. Ya. Ini kalau kita tadi dipindahkan ya, jadi 9 per 2 min X dikurang X min 2. Ya, kurang X min 2. Nah, ini kalau lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau kita samakan penyebutnya, ya, kalau kita samakan penyebutnya berarti ini dua min X. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 2 min X, berarti dia negatif kan ya? Jadi 9 ditambah X min 2. Itu definite positif, Bu, nanti yang atas. Yang atasnya jadi definite positif. Iya, Bu. Berarti tinggal tergantung yang di bawah kan kalau kayak gitu. Sebentar. Ini iya, ditambah berarti X min 2 kurung kuadrat ya. Kuadrat. Nah, ini berarti jadi definite positif ya. Jadi X kuadrat dikurang ya. Dikurang 4X. Dikurang 4X. Ditambah 13. Ya. Iya, Bu. Ini berarti 16. 16 dikurangi, definite positif dia. Berarti 2 min X lebih besar dari lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau dia definite positif berarti selalu positif kan?
Nah, yang di bawah yang menyebabkan dia negatif. Berarti 2 min X-nya harus lebih besar sama dengan 0 gitu kan? Berarti X-nya lebih kecil dari 2 ya? Jawabannya ya? X lebih kecil dari 2 gitu? Iya. Iya, Bu. Nah, ini diiriskan dengan ini. Ya, diiriskan dengan itu, ya kan? Maka hasilnya adalah himpunan kosong. Ya. Jadi untuk yang kedua ini solusinya himpunan kosong. Nggak ada solusinya. Oke, sekarang berarti kita tinggal lihat yang untuk X-nya lebih besar dari 5. X-nya lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau lebih besar sama dengan 5, maka bentuk ini semuanya jadi positif. Ya, semuanya jadi positif. Berarti ini jadi X min 2. Yang di sini jadi X min 5. Nah, gitu. Oke. Nah, ini berarti 9. 9 per X min 8 ya. Lebih besar sama dengan X min 2. Oke, berarti kita pindahkan dulu. Ini 9 per X min 8. Ini berarti dikurangi X min 2. Lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, ini jadi X min 8. Ya. Di sini berarti jadi 9. Nah, X min 2 kali X min 8 itu jadi X kuadrat kan ya? X kuadrat dikurangi 1X ditambah 16, betul? Itu 9-nya kurang, Bu? Ya, betul. Ah, iya. Betul kan? Iya, Bu. Berarti sama dengan sekarang minusnya kita taruh di luar aja lah ya. Minus X kuadrat min 10X Plus 7. plus 7. Iya, 9 dikurangi 16. 9 dikurangi 16 plus 7 ya. Benar? Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini X min 8. Ini 7 sama 10.
Enggak bulat Bu angkanya, pakai akar. Akar. Itunya ada akar ya di itunya. Iya. Kalau gitu. Oke. Berarti oh ya, ini lebih besar sama dengan 0. Nah, akibatnya faktorkannya sebentar. Berarti X kuadrat ya, X ditambah 5 kurung kuadrat sama dengan min 7 min 7 tambah 25. Min 7 tambah 25 itu berarti 18. 18 berarti X12 itu sama dengan min 5 plus minus akar 18 ya. 3 akar 2. Kok 3 akar 3? Delapan belas. Delapan belas itu 3 akar 2 kan ya? Iya Bu. 3 akar 3 ya? Jadi 5 plus minus 3 akar 2 bukan? Iya, 5 plus minus 3 akar 2. Oke deh, kita lihat dulu. Kayak garis bilangan berarti 5 minus 3 akar 2, kemudian 8, kemudian 5 ditambah 3 akar 2. 3 akar 2 itu kalau dibandingkan 5, gedean mana? 8 sama 5 3 akar 2 Bu. Maksudnya Ibu. 5 Gimana Bu, dikurangi gimana? 3 kali akar 2. Iya. Oh enggak. 3 kali akar 2 itu kan 18 ya. Berarti dia lebih gede dari ini kan. Lebih kecil dari 5 kan ya. Karena 5 kalau dikuadratkan 25 kan ya. Iya Bu. Oke, berarti kalau ini kita ambil 0 di sini. 0 ini min 7. Min 7 bagi min 8 berarti plus kan ya. Iya Bu. Minus plus minus. Oke, berarti karena lebih besar dari 0, dia himpunan penyelesaiannya berarti X kurang dari 5 dikurangi 3 akar 2 ya, atau
8 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 5 ditambah 3 akar 3 QRT 2. Nah, ini diiriskan dengan X lebih besar sama dengan 5. Jadinya himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Jadi 8 kurang dari X kurang sama dengan 5 ditambah 3 akar 2. Nah, gitu. Ini kayaknya ini ya seharusnya 3 akar 2, ini bukan 3 akar 3 ya. Jawabannya E. Ya. Jawabannya E. Tapi ya, 3-nya ganti 3 akar 3-nya jadi 3 akar 2. Nah, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Himpunan penyelesaian ini yang mana, Bu? Berarti ini kan ada tiga daerah, kan? Untuk daerah yang pertama itu penyelesaiannya ini. Jadi ini. Sedangkan untuk daerah yang kedua tadi penyelesaiannya himpunan kosong, jadi nggak ada. Penyelesaian di daerah 2 ini tadi ya, himpunan kosong. Kemudian yang 3 ini himpunan penyelesaiannya nih. Oke. Nah, kayaknya yang ini apa? Salah ketik aja kali ya. Bu, tapi itu kenapa? Kenapa? Yang coba ke bawah deh, Bu, yang tadi, yang himpunan bawah. Yang paling bawahnya. Yang paling bawah ya, kenapa? Loh, itu kan X lebih kecil daripada 5 min 3 akar 2 itu bukannya harusnya diiris lagi ya, Bu, sama X lebih besar daripada 5. Jadi nanti yang cuman itu kan, Bu ya? Iya, ini nggak masuk. Di luar. Karena 5 dikurangi 3 akar 2 itu jadi sekitar satuan ya. Iya. Jadi X kurang dari... Berarti jawaban akhirnya itu antara gabungan itu kan, Bu? Yang gabungan ini. Jadi yang ini dari penyelesaian penyelesaian pertidaksamaannya digabungkan dengan daerah tadi, daerah yang ini yang dibatasi tadi, yang membatasi itu. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Berarti kita lanjut ke yang 4. Himpunan penyelesaian dari ini Ibu ubah jadi notasi yang familiar aja ya. Oke, Bu.
X tambah 2, X ditambah 4. Ya, kemudian, nah yang ini sepertiga itu kan dia berarti 3 pangkat min 1 kan ya? Iya. Pangkat min 1. Sebentar. Oke, berarti ini Ibu jadikan negatif ya? Tahu kan negatifnya dari mana? Ya, Bu. Mana? Pangkat min 1. Terus Iya, satunya. Nah, kurang dari, nah ini kan akar 2 ya, berarti kan 3 pangkat setengah kan ya. Nah, setengahnya kalau turun itu kan jadi 2 kan ya, dari 1 per ya. Ini dikali ya, bukan 2 ini. Log 7. 3 log 7 berarti ya. Nah, tadi. Sekarang kita selesaikan.
Oke, nah ini nah, X ditambah 2 kali X min 4, X ditambah 4 ya, tambah 4, di sini berarti X ditambah 2 kurang dari, berarti tiga log 7. Nah, berarti di sini ya, ini kan habis ya. Ini habis, berarti tinggal X ditambah 4. X ditambah 4 itu lebih kecil dari 7. Ya, X tambah 4 itu lebih kecil dari 7. Ya, berarti X-nya lebih kecil dari 3. Ya. Nah, tapi ini belum selesai. Ya, belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ada syarat numerus. Numerusnya berarti yang ini itu kan harus lebih besar dari 0 ya. Nah, lebih besar dari 0 berarti, oke, sekarang kita ini deh. Syarat numerus. Yang disyaratin X plus 4 doang apa yang X tambah 2, X tambah 4? Yang ini. Nah, syarat numerusnya itu berarti ini X ditambah 2. Karena dia dikembalikan ke bentuk awal. Oh. Ini harus lebih besar dari 0. Berarti dari sini kita dapatkan min 2, min 4. Berarti X kurang ya dari min 4 atau X lebih besar dari negatif 2. Ya. Nah, kemudian dari bentuk yang di sini, ya, yang di sini itu juga X-nya berarti harus lebih besar dari min 2 kan ya? Nah, itu semua diiriskan. Oh, iya. Ya, itu semua diiriskan. Diiriskan berarti, nah kalau diiriskan ini, syarat ini dan ini diiriskan juga, berarti tinggal ini ya. Iya. X lebih besar dari min 2 kan ya. Sekarang diiriskan dengan ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa? Irisan dari itu, jadi min 2 kurang dari X kurang dari ya, yang C ya. Oke.
Oke, yang berikutnya SK-nya di sini maksudnya apa ya? Jadi juga saya nggak paham, Bu. Saya kopas di soalnya langsung, saya juga nggak paham itu ngeliat soalnya. Apa ini matriks maksudnya atau apa tuh namanya? Deret ya, tapi kalau deret kita coba lihat dulu. Atau kita skip dulu deh ya. Atau gimana ya? Ini kalau determinan atau kita mau coba? Takutnya Ibu ini sih. Mau dicoba aja? Ya, ini Bu. Saya nggak penasaran. Apalagi ini S2 pangkat N ya. S2 pangkat N itu. Ntar aja dulu ya. Kita coba yang lain dulu ya. Oke. Oke, Bu. Oke, diketahui barisan 6 bilangan. U1, U2, U3, U4, 5. Selanjutnya U1. U1 ditambah 6 sama dengan 11. Oke, kita lihat. U1. Ini barisannya tidak diketahui ya? Barisan apa? Iya, Bu. Sama dengan 11. Kemudian dari sini log U3 kalau tambahkan berarti dia dikalikan ya? Iya. U3 berarti dikalikan dengan U4 ini sama dengan 1. 1 itu kan log 10 ya? Iya, Bu. Oke. Berarti U3 kali U4 itu sama dengan 10. Jika untuk setiap N adalah 1, 2, 3, 4, 5. UN plus 1 sama dengan P. P-nya lebih besar dari 1. Apa maksudnya ya?
Untuk setiap N adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bikin bingung kan, Bu? Itu maksudnya apa sih ya? U ke Yang N pertama, sama U ke N plus 1 itu sama dengan P. P-nya lebih besar dari 1. Lalu apa hubungannya dengan di sini? nggak paham, Bu. Kayaknya ada yang missing deh. Kalau di soal aslinya udah kayak gitu bunyinya, Bu. Udah sama persis. Udah sama persis ini sama soal yang gitu. Iya. Pak Uset ngambil soal dari mana ini ya? Di skip aja kali, Bu, kalau emang nggak ngerti. Udah deh, bingung ibu ininya. Ininya pernyataan yang di sininya nih. Oke, ini dulu deh. Ya Allah. Oke. Nilai dari 1 ditambah cos 290 ditambah 1 per akar 3 sin 250. Ini berarti sama dengan akar 3 sin 250 derajat ditambah cos 290 derajat per 3 kali cos 290 derajat kali sin 250 derajat.
Oke. Cos 250 itu berarti sin 250 itu berarti sama dengan sin 250, berarti min sin ya. Min sin 70 derajat ya. Iya. Cos 290 itu kuadran 3 ya. Itu sama dengan cos 70 derajat juga kan ya? Ya. Betul? Betul. Betul. Oke. Di sini oke. Ini min kali kalau kita langsung kali kosin itu berarti kosin itu sin min ya? Iya. Berarti sin ditambah sebentar. Ini langsung ditambah berarti ya. 540 kali dikurang sin 40. Ibu nggak yakin sini apa ini perlu atau tidak gitu ya. Oke. Nah, yang di atas itu ini pakai kakos ya. Kakos itu berarti ini
2 cos 70 derajat min alfa. Alfanya itu berarti akar 3. Akar 3 itu berarti 60 derajat. 60 derajat tapi ya, tapi dia ada di kuadran 4. Kenapa ada di kuadran 4? Ini karena ininya negatif ya. Ini sinnya negatif, koefisiennya itu sinnya negatif, cosnya positif. Ya, berarti si alfanya itu ada di kuadran 4. Nah, tangan alfanya itu koefisien sin dibagi koefisien cos. Berarti di sini dia min akar 3. Min akar 3 itu tangan kan ada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Nah, di sini yang diminta adalah kuadran 4. Jadi ini di kuadran 300 ya. Dikurangi 300 atau bisa jadi ditambah 60. Nah, kayaknya nggak perlu di ini ya. Nggak perlu di apa tuh namanya? Nggak perlu diubah ke sini berarti ya seharusnya ya. Ini oke. Apa hubungannya cos? Cos 130. Cos 130 itu berarti min cos 50 ya. 90. Min cos 40 berarti. Oke deh, coba kita ini. Ini berarti min 2 cos 40 derajat. Ini akar 3 cos 290 itu berarti tadi cos 270 plus 20. 70, 20, 90 cos 70. Cos 70 kayak nggak nyambung ya. Ini 250 plus 50 itu 180 min 70. Ditambah 70. Berarti sin 70. Oke. Ini
sama dengan trigonometri min 2 40 ini berarti min 3/2 min SGRT 3/2 kali sin 140 derajat ya. Kemana ini arahnya? Oh, Ibu tahu. Sin 140 kan jadi itu, Bu. Ya, Ibu tahu. Ini jadi sin 50 ya? Iya, Bu. 50 derajat. Ya, yang di sini pun dia jadi sin 40 ya? Iya ya, Bu. Jadi cos 50 ya? Kayaknya yang di bawah jadiin 40, yang di atas tetap deh. Kan yang di bawah bisa 180 min 40. Iya, tapi tetap dia jadi ini, nggak hilang nanti. Oh. Tadi maunya bisa nyoret gitu loh. Maunya. Ibu, itu yang habisnya 2 cos 70 plus 60 bukannya min 2 cos 50 ya? Kan harus 30 jadinya, Bu. Cos 30 kan min cos 50. Sebentar. 130. Itu kan min cos 50 jadinya, Bu. Min cos 50, kenapa? Itu 40. Ini kan 130. 30 tuh kan 150. Ibu iya, tadi Bu. Mikirnya ini. Iya, ini sin seharusnya kalau dia itu. Iya, Bu. Ya, sin seharusnya. Gitu kan? Kosin jadinya. Ya, salahnya di situ. Ya, gitu ya. Ini sin 40 seharusnya kan? Iya, Bu, gitu. 90 plus ya. 90 plus ya gitu kan ya. Aduh. Ini jadi oke. Itu kan salah sedikit aja ini. Ini jadi sin benar 40. 40 gitu. Yang di sini juga jadi SGRT 3/2. Ini juga sin 40 kan ya? Ya, Bu. Nah, dari sini baru dia bisa ini kan bisa dicoret ya, berarti jadi 4 ya, 4/3 ya. Iya, Bu. Iya deh.
Ini sama dengan 4. Berarti sama dengan 4/3 akar 3. akar 3. 4/3. Ya. Ada nggak di kuncinya? Empat per 3 akar 3. Oh, ada nih. 4 per akar 3 B. Ya. Ini berarti langkah yang nggak perlu ini ya. Ini tadi langkah yang nggak perlu. Gue hapus deh biar nggak bingungin. Ya. Yang ke-8, persamaan garis singgung pada kurva ini tegak lurus pada ada A-nya ya. Itu A beneran. Iya, Bu. Misalnya AX pangkat 3 min X kuadrat. A memang ya? Iya. Iya. Oke, berarti ini ya aksen. Ya aksen itu sama dengan 3X kuadrat min 4X. 4X. Ya. Di titik X sama dengan 1. Berarti gradiennya itu sama dengan 3A dikurangi 4. Enggak, Bu. Yang itu aja bukan tegak lurus pada garis, Bu. Iya. Nah ini dia tegak lurus sama ini kan ya. Di sini kan berarti gradiennya min setengah kan ya? Iya, Bu. Jadi gradien ini sama dengan 2 gitu kan? Iya, Bu. Ya. Oke. Tapi kalau dilihat secara grafik itu kan persamaan garis singgungnya 3AX kuadrat min 4X ya, Bu? 3AX kuadrat min 4X. Itu bukannya kurva juga ya, Bu? Kan gradien itu nilai apa? Nilai turunan di titiknya. Iya. Jadi ini kita substitusikan X sama dengan 1. Oke, Bu. Ya. Oke, Bu. Nah, berarti di sini gradiennya jadi sama dengan 2 kan ya? Dengan 6 berarti A-nya sama dengan 2 kan? Iya, Bu. Ya. A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2. Oke, berarti sekarang titik kalau ini A-nya sama dengan 2, Y-nya berarti sama dengan berapa tuh? Jadi, ya oke. Ibu udah kemana-mana ngomongnya. Ya, berarti ini sama dengan 2
X pangkat 3 2x min 2x kuadrat, gitu kan ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan? Y-nya sama dengan 0 ya? Ya. Berarti titik singgungnya itu adalah 1,0 ya. 1,0. Jadi persamaan garis singgungnya itu adalah Y dikurangi 0, ya kan? Ini sama dengan 2 kali X min 1. X min 1. Ya, gitu kan? Berarti Y sama dengan 2X min 2, ya. Oke, berarti. Oke, nomor 9. Limit ini. X-nya yang mana ya, Bu? Kayaknya N itu seharusnya. Kayaknya saya salah ketik deh, Bu. Ya. Ini N-nya. Ini berarti sama dengan menuju hingga. Nah, jumlah bilangan apa? Jumlah bilangan aritmatika. Bilangan apa itu namanya? Bilangan asli. Jumlah bilangan asli itu N kali N plus 1 per 2. Setengah kali N. Kalau dikalikan berarti gini aja deh. N kali N plus 1 kan ya? Iya, Bu. Oke. Ya. Dan di sini 1 min 1 min tapi ini kan itu ya. Kita langsung ini aja deh. Karena ini menuju tak hingga. Menuju tak hingga berarti ini setengah kali N kuadrat. N kuadrat ditambah N ya. Ya. Nah ini kan bisa langsung di ini kan. Itu gimana, Bu? Kenapa? Itu dapat dari mana, Ya, Bu? gitu. Ini dari pelajaran deret kalian dulu. Pelajaran deret. Iya. Jumlah bilangan asli. Jumlah bilangan asli itu kan ya, UN-nya sama dengan N kan? Nah, jumlahnya itu berarti N per 2 kali 1 ditambah N. Hah? Kenapa? Tadi N itu dimasukin kan, Bu ya? Yang tadi kan di luar awalnya. Oh iya. Nah, ini jadinya min setengah kan ya?
Iya, Bu. Nah, ini jadi min 1 kan ya. Ini di atasnya di sini 1, di sini min 1 kan ya. Dikalikan setengah. Iya. Min setengah. Ibu, ini Ya, Bu. udah Itu jam 9:30, Bu. Kalau Ibu mau berhenti juga nggak apa-apa. kita sama lagi aja deh ya. Oke, Bu. Oke, Gx adalah polinom yang memenuhi Gx kali Gy sama dengan Gx ditambah Gy ditambah Gxy min 2. G2 sama dengan 5. Sebetulnya ya, Ibu nggak tahu ini jebakan atau gimana gitu ya. Kalau soalnya kayak gini kan apalagi udah diketahui nilainya sama dengan 5. Itu sebetulnya ini tuh apa fungsinya gitu. Oh, tinggal 5 doang dong, Bu, berarti? Iya, 5 doang. Tadi gimana, Bu? Nggak paham. Jadi, kalau fungsi-fungsi kayak fungsi polinom kayak gitu, nah kalau misalkan ngelihat kayak gini, ini kan nggak ada kemungkinan dia loncat gitu kan fungsinya. Biasanya kan fungsi polinom itu dia fungsi yang ini ya. Fungsi polinom itu biasanya fungsinya fungsi kontinu. Jadi nggak ada yang nilainya loncat. Nggak kayak kalau misalkan fungsi rasional. Kalau fungsi rasional itu kan dia ada ini ya, ada apa tuh namanya? Per itu. Nah, yang menyebabkan penyebutnya itu 0, itu kan sebetulnya nggak ada nilai di situ. Ya, Nah, Oh, di iya. situ fungsi itu bisa loncat. Gitu kan ya. Bisa loncat lah atau ini. Nah, ini fungsi polinom. Fungsi polinom itu biasanya merupakan fungsi kontinu. Nah, kalau fungsi kontinu, nilai limit ini biasanya sama dengan nilai fungsinya. Nah, di sini kan dikatakan G2 itu sama dengan 5. Maka limit X menuju 2 dari Gx ya pasti 5. Makanya Ibu tadi, Oh iya ya. ininya tuh fungsinya buat apa gitu. Mungkin ngejebak. Iya bener, Bu. Ya kan? Iya bener. Kok saya nggak kepikiran ya? Karena kamu ini. Bu, saya mau nanya nomor 9 tadi. Iya. Oke, nomor 9 tadi kenapa? Itu kan n kuadrat tambah n itu jadi n plus 1 ya, Bu? Terus yang bawahnya jadi 1 min n sama 1 plus n. Nggak usah. Oh. Nggak usah. Kan itu n menuju tak hingga. Kalau menuju tak hingga kan tinggal dibagi pangkat tertinggi. Kalau dia bentuknya sudah rasional gitu. Oh iya, betul. Iya. Oke, Bu. Benar, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Oke, Bu. Sampai nomor 10 ya. Nanti yang berikutnya mudah-mudahan kita bisa bahas lagi. Oke, ya udah. Kita cukupkan untuk malam ini.